Halo sobat, hari ini kita bakal bahas topik yang jujur aja agak nyentil. Tapi justru karena nyentil, makanya kita perlu bahas. Kalian pernah ngerasa kayak gini juga gak sih? Gaji udah masuk tanggal 25, tanggal 27 udah kosong lagi. Bayar cicilan motor, kartu kredit, pay later, belanja bulanan, tahu-tahu saldo tinggal 100.000. Belum akhir bulan, belum makan enak, belum healing. Tapi masalahnya gini, kita tuh sering gak sadar kalau kita hidup dalam lingkaran utang kecil-kecilan yang lama-lama nyiksa. Karena awalnya kelihatan ringan, tapi makin lama makin nyesek. Nah sekarang, gimana caranya biar kita gak terjebak terus dalam cicilan dan utang? Yang pertama, kita harus tahu kenapa kita gampang banget masuk lingkaran cicilan. Jadi gini, sekarang tuh semua serba mudah. Mau beli barang, tinggal klik, cicil 0%. Mau nongkrong, ada promo pay later. Mau jajan online, bayar nanti juga bisa kak. Akhirnya, kita kebiasaan beli sekarang, bayar nanti. Dan tahu-tahu, tagihannya datang bareng semua. Menurut data dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, lebih dari 34 juta orang Indonesia udah pakai pay later. Dan yang pakai pinjol udah lebih dari 19 juta. Itu baru data Januari 2024 aja, nilai pinjamannya udah tembus 5,54 triliun rupiah. Gila nggak tuh? Jadi kalau kamu sekarang lagi megap-megap karena banyak cicilan, kamu nggak sendiri. Tapi bukan berarti itu normal, dan bukan berarti harus diterusin. Yang kedua, sebelum ambil kredit, kenalan dulu sama uangmu. Sebelum kita ngomongin cara keluar dari lingkaran cicilan, yuk kita kenalan dulu sama kondisi keuangan kita sendiri. Pernah gak sih kalian duduk sebentar dan nulis pengeluaran sebulan penuh? Mulai dari sewa kosan, listrik, makan, pulsa, bensin, sampai jajan kopi dan grab food tengah malam. Kebanyakan dari kita enggak. Kita cuma inget gaji masuk, terus tahu-tahu habis. Padahal anggaran itu kunci. Serius, nggak ribet kok. Contoh ya, gaji 6 juta, 30% maksimal buat cicilan sama dengan 1,8 juta. Tapi yang sering kejadian tuh gini, gaji 6 juta, cicilan motor 1,5 juta, pay later 1 juta, kartu kredit 700.000. Itu udah 3,2 juta. Lebih dari 50% gaji cuma buat bayar utang. Belum makan, belum hidup. Makanya bikin anggaran itu penting banget. Bukan buat gaya-gayaan, tapi biar hidup kita nggak kebakaran tiap bulan. Yang ketiga, bedain kebutuhan versus keinginan. Serius, ini penyelamat. Kita sering bilang, ini kebutuhan kok. Tapi coba dicek lagi, beneran butuh atau cuman pengen? Misalnya gini, HP lama masih bagus, tapi pengen upgrade ke yang kameranya lebih kinclong. Sepatu masih ada 3 pasang, tapi tergoda lihat promo 50% di mall. Meja kerja masih bisa dipakai, tapi kayaknya bagus nih buat di IG story. Ya emang gak dosa sih beli barang, tapi kalau harus dicicil, nah itu beda cerita. Ini aku kasih tipsnya. Kalau mau beli barang yang mahal, tunda 30 hari. Kalau 30 hari kemudian kamu masih pengen barang itu, berarti mungkin emang penting. Terus tanya diri sendiri, kalau beli ini sekarang, apakah aku bakal menyesal bulan depan? Lalu bikin daftar kebutuhan utama, rumah, pendidikan, kesehatan. Yang lain dipikirin 2 kali, jangan kebalik. Yang keempat, waspada sama suku bunga, biaya admin, dan kata 0%. Kata-kata cicilan 0% itu paling sering menyesatkan dan menjebak. Contoh nyata, kamu beli laptop harga 10 juta, cicilan 0% selama 10 bulan. Harusnya bayar 1 juta per bulan kan? Tapi ternyata ada biaya admin 50.000 per bulan, ada asuransi wajib 200.000. Terus kamu telat bayar, denda 200.000. Akhirnya
Laptop 10 juta jadi 11,5 juta. Dan kamu nggak sadar. Makanya selalu baca detail, tanyain ke CS-nya, jangan percaya brosur doang. Yang kelima, prioritaskan utang dengan bunga paling galak. Kalau kamu sudah punya hutang yang menumpuk, kita sering bingung. Bayar yang mana dulu ya? Yang paling besar atau yang paling dekat jatuh tempo? Jawabannya, bayar dulu yang bunganya paling tinggi. Biasanya sih yang paling galak itu kartu kredit. Bunganya bisa sampai 24% per tahun. Cicilan motor mungkin cuma 12%. Jadi meskipun cicilan motor lebih besar, kartu kredit itu lebih bahaya kalau dibiarkan. Kamu bisa pakai strategi avalanche. Bayar nilai minimum semua cicilan, lalu alokasikan dana lebih ke utang bunga tertinggi dulu. Habis itu baru yang lainnya. Keenam, hindari utang konsumtif. Serius, hindari. Utang konsumtif itu ibarat racun manis. Kelihatannya enak, tapi lama-lama bikin sekarat. Gadget baru, sepatu limited edition, barang branded. Kalau kamu bisa beli cash, silakan. Tapi kalau harus dicicil dan gak ada manfaat jangka panjangnya, mending jangan. Utang itu harusnya jadi kendaraan buat maju, bukan beban yang bikin kamu gak bisa tidur tiap malam. Bagian 7, punya dana darurat. Itu wajib. Pernah gak ngalamin hal kayak gini? Tiba-tiba motor rusak, orang tua masuk rumah sakit, laptop kerja mati total. Kalau kamu gak punya dana darurat, ya akhirnya ngutang lagi. Dan utang baru itu nambah tekanan baru. Idealnya, dana darurat 3-6 bulan dari pengeluaran bulanan. Kalau kamu biasa habisin 4 juta sebulan, berarti minimal 12 juta di rekening darurat. Dan ingat, jangan gabungin sama rekening belanja harian. Nanti hilang entah kemana. Yang kedelapan, manfaatkan aplikasi keuangan biar nggak amnesia tagihan. Kalau kamu masih ngandelin ingetan buat ngatur keuangan, siap-siap pusing. Sekarang tuh udah banyak aplikasi yang bisa bantu. Finansialku buat perencanaan keuangan dan tracking cicilan. Money Lover cocok buat budgeting harian. Wallet bisa sinkron langsung sama rekening. Semua data kamu, pengeluaran, cicilan, deadline langsung terekam. Kamu juga bisa lihat mana pengeluaran yang bisa dikurangin. Yang kesembilan, jangan gampang tergoda kredit baru. Lagi scroll TikTok, muncul iklan. Kredit motor cuma 300.000 per bulan. Lagi buka Shopee, muncul cicil tanpa bunga, bayar bulan depan. Kalau kamu udah punya banyak cicilan, tolong jangan tergoda dulu. Hitung lagi total cicilan yang udah ada, total pengeluaran bulanan, sisa gaji yang bener-bener bisa dipakai. Kalau kamu udah megap-megap tiap bulan, cicilan baru itu bukan solusi, itu jebakan. Ke-10, evaluasi keuangan secara rutin. Itu kunci. Setiap bulan, luangin waktu 30 menit aja buat lihat pengeluaran, hitung cicilan, cek saldo tabungan. Evaluasi, masih sehat nggak kondisi keuangan? Kalau tiap bulan kamu minus, berarti ada yang salah. Entah gaya hidupnya, entah jumlah cicilan, entah pengeluaran nggak penting. Bikin evaluasi ini jadi rutinitas. Sama kayak kamu ngecek story gebetan tiap malam. Ini juga penting. Sebanyak apapun, uang nggak akan pernah cukup kalau gaya hidupmu boros. Gaji kecil atau besar, itu cuman angka. Yang bikin kamu kaya atau enggak itu cara kamu ngelola. Banyak orang gajinya 15 juta, tapi tiap bulan bokek. Ada juga yang gajinya cuma 4 juta, tapi bisa nabung, invest, dan hidup tenang. Jadi yuk, daripada kita kejar gengsi, mending kita kejar kestabilan. Semoga video ini ngebantu kamu yang lagi pusing mikirin cicilan. Kalau kamu nonton sampai sini, berarti kamu serius pengen keluar dari lingkaran utang. Jadi, jangan cuma ditonton ya, coba dipraktikkan juga.
Jangan lupa klik like, share ke teman kamu yang juga lagi banyak cicilan, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video edukasi keuangan lainnya. Sampai ketemu di Cara Kaya episode selanjutnya. Tetap waras, tetap hemat, dan semoga cepat bebas dari utang.